Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1-3. Firman Tuhan mengatakan, "Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat." Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu juga tahu bahwa bangsa Yahudi hidup dalam paradigma bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Paradigma ini membatasi penerimaan mereka terhadap orang-orang non-Yahudi. Namun di sini surat Paulus kepada jemaat di Efesus membuka mata semua orang tentang kekeliruan itu. Di sini Paulus menyebutnya sebagai rahasia, yaitu keselamatan yang terjadi karena Kristus telah menggenapi karya salib di Golgota. Karya itu ditunjukkan bukan hanya bagi orang Yahudi, melainkan bagi orang non-Yahudi juga. Pelayanan mengenai rahasia keselamatan itu dipercayakan kepada Paulus, yang memahami bahwa panggilan itu merupakan kasih karunia Allah. Memang ia yang sebelumnya adalah penganiayaan jemaat, kemudian dipercaya untuk menjadi seorang pemberita Injil. Di sini Allah mengutus Paulus kepada orang-orang non-Yahudi supaya mereka yang mau percaya dapat ambil bagian dalam kasih karunia-Nya. Sebab itu Paulus melihat tugasnya sebagai hak istimewa untuk menjadi saluran kasih karunia Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesatuan orang Yahudi dan non-Yahudi di dalam Kristus merupakan rahasia yang tidak dipahami sepenuhnya oleh orang-orang beriman pada zaman Perjanjian Lama. Namun kesatuan ini bukanlah rencana Allah yang muncul belakangan sebagai akibat orang Yahudi yang merespons Injil tidak sebagaimana mestinya. Ketika Yesus memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebagai juru selamat mereka, Ia menjelaskan bahwa Ia datang untuk menyelamatkan orang Yahudi dan non-Yahudi. Kalau kita perhatikan amanat agung yang diberikan kepada para rasul oleh Yesus sebelum kenaikannya ke surga, jelas kita melihat bahwa para murid diperintahkan untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Artinya kepada orang non-Yahudi juga. Dan itulah tugas Paulus, meskipun ia harus menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebabnya marilah kita bersyukur untuk kasih karunia-Nya bagi kita, orang-orang non-Yahudi. Biarlah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberitakan kabar baik kepada setiap orang dari segala bangsa. Mari kita memberitakan Injil kepada sesama kita, agar mereka juga mengenal bahwa Kristus adalah juru selamat bagi hidup mereka. Tuhan memberkati.